Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah film action seru lagi yang mengisahkan tentang seorang pria pembunuh bayaran yang terpaksa harus membunuh sahabatnya sendiri. Dan untuk membalaskan rasa bersalahnya, ia pun mengajari anak sahabatnya itu cara menjadi pembunuh bayaran terhebat. Lalu mampukah pria itu terus menutupi kebohongannya? Daripada penasaran, tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bos kartel Kolombia yang sedang dalam perjalanan kembali ke rumahnya. Pekerjaan dan kekuasaannya sebagai mafia ilegal membuat bos kartel ini semena-mena. Bahkan jika ada warga yang menghalangi jalannya, maka anak buahnya tidak segan-segan untuk memukulinya. Lalu sesampai di rumah, bos kartel itu langsung berenang. Namun tanpa diketahui, tiba-tiba seorang pria dengan pakaian serba hitam menariknya ke dalam air dan membunuhnya. Setelah membunuh bos kartel itu, pria tersebut segera keluar dari kolam dan menyamar sebagai pelayan. Sedangkan anak buah bos kartel itu langsung sadar tentang pembunuhan setelah mendengar teriakan yang membuat mereka kaget saat melihat bosnya mengapung. Ternyata pria berpakaian hitam itu adalah Arthur Bishop yang merupakan pembunuh bayaran. Untuk menghilangkan jejaknya, Arthur pun kabur dan loncat ke sungai sebelum akhirnya ia berpegangan kepada sebuah perahu. Arthur kemudian kembali ke rumahnya di Louisiana, dan hal pertama yang Arthur lakukan adalah menyalakan musik dengan piringan hitamnya. Arthur ini bisa dibilang sebagai pembunuh bayaran terhebat, karena pekerjaannya selalu rapi dan tidak meninggalkan jejak. Bahkan ia bisa membuat pembunuhan ini bisa seperti seolah-olah kecelakaan. Di hari berikutnya, Arthur lalu menemui mentor sekaligus sahabatnya yang sudah sepuh bernama Harry sebagai mentornya. Harry kemudian memuji cara kerja Arthur yang sangat rapi dan bagus. Harry juga menyarankan agar Arthur mencari teman hidup, namun Arthur terlihat masih betah menjalani hidupnya sendiri. Di situ, Harry juga menceritakan tentang kekecewaannya terhadap putra satu-satunya yaitu Steve, yang hampir membunuh seorang saat bekerja. Di malam harinya, Arthur kemudian terlihat pergi ke klub malam dan bersenang-senang dengan seorang wanita bernama Sarah. Setelah mengeluarkan cairan kentalnya, Sarah kemudian menanyakan nama asli Arthur. Meskipun sudah dijawab, tapi Sarah tidak percaya kalau nama aslinya Arthur, dan lebih percaya kalau namanya Sumanto. Lalu keesokan harinya, Arthur mengecek misi selanjutnya dan mendapati kalau targetnya adalah Harry, yaitu sahabatnya. Arthur pun terkejut dan langsung menghubungi ketuanya, yaitu Dian, untuk mengadakan pertemuan. Singkat cerita, saat keduanya bertemu, Dian mengungkapkan kalau Harry menjual informasi tentang pekerjaan mereka dengan harga yang sangat tinggi. Alhasil, Dian pun mengirim 5 agennya untuk membunuh Harry 6 bulan yang lalu, namun semua agen itu terbunuh. Jadi, satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan misi ini adalah Arthur yang paling dekat dengan Harry. Akan tetapi, Arthur masih mencoba membujuk dan agar membicarakannya baik-baik. Namun Dian tetap ingin menghabisi Harry karena sudah menyebarkan informasi mereka. Setelah berpikir panjang, Arthur lalu menghubungi Harry yang sedang di gedung tempat kerjanya. Arthur kemudian meminta Harry agar keluar dari gedung tersebut karena sebentar lagi dia akan datang. Alhasil, Harry yang menggunakan kursi roda itu pun bergegas keluar gedung sesuai dengan arahan Arthur, dan di saat itulah Arthur menyuruh Harry pergi ke parkiran tanpa harus ada yang melihatnya. Sesampai di parkiran, Harry melihat kaca mobilnya sudah pecah dan disusul dengan kemunculan Arthur. Disitulah Harry langsung sadar kalau Arthur yang merencanakan semua ini seolah-olah ia meninggal karena diserang oleh perampok. Harry juga mengakui kesalahannya dan membiarkan Arthur membunuhnya menggunakan pistolnya yang berukiran bahasa Latin, yaitu Amat Victoria Curam. Dengan terpaksa, Arthur pun menembak Harry sampai meninggal. Beberapa hari kemudian, Arthur lalu mengunjungi makam Harry dan bertemu dengan putra Harry, yaitu Steve. Saat Arthur hendak pergi, Steve meminta Arthur untuk mengantarkannya ke rumah Harry. Keduanya lalu mengobrol tentang Harry karena Steve dan ayahnya memang tidak akrab, bahkan mereka juga tak pernah ada komunikasi. Sesampai di rumah Harry, Arthur lalu menanyakan tujuan Steve ke depannya. Namun Steve mengaku kalau ia tidak punya tujuan yang pasti, karena cepat atau lambat, rumah Harry akan disita oleh bank. Dan Steve juga tidak memiliki tabungan yang banyak, jadi Steve pun berencana untuk mencuri mobil
dan nantinya uangnya untuk modal jualan Starling. Setelah keduanya mengobrol, Steve lalu bertanya-tanya siapa yang tega menghabisi ayahnya yang sudah tua dan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Tetapi Arthur cuma diam memilih untuk pergi begitu saja. Di malam harinya, Steve terlihat sedang di sebuah gang, tapi tiba-tiba seseorang mendekatinya dan mencoba untuk merampok mobilnya. Untung saja Steve bisa sigap menyerang balik orang tersebut, lalu memukulinya berkali-kali. Lalu saat Steve ingin menebak mati orang itu, Arthur muncul untuk mencegah aksi Steve dan menyuruhnya agar pergi saja. Keesokan harinya, Steve menemui Arthur yang baru saja makan kacang dan mengungkapkan kalau ia tahu tentang pekerjaan Arthur, serta tahu kalau ayahnya adalah mentornya Arthur. Jadi, Steve pun ingin berpikir kalau Arthur masih ada hutang budi ke ayahnya dan harus mengajar Steve seperti Arthur sebagai balasannya. Namun, Arthur tidak ingin Steve memiliki pekerjaan kotor seperti Harry dan dirinya. Alhasil, Arthur pun mengabaikannya begitu saja. Tetapi setelah pulang dan berpikir panjang, Arthur akhirnya setuju untuk mengajari Steve. Dia lalu menelpon Steve dan mengajaknya bertemu di pet shop. Dan singkat cerita, setelah tiba di pet shop, di situ mereka kemudian mengadopsi Chihuahua yang nantinya akan dirawat oleh Steve. Dalam misinya kali ini, Arthur meminta Steve agar ke sebuah coffee shop untuk memesan minuman yang sama dan duduk di spot yang sama selama 3 minggu, sambil membawa anjingnya, yang mana hal itu bertujuan untuk menarik perhatian si target. Arthur juga mengajari Steve cara menembak dan menyuruhnya agar banyak-banyak membaca buku tentang penyebab kematian seseorang. Dengan begitu, mereka bisa membunuh orang tanpa adanya kecurigaan. Di hari berikutnya, Arthur lalu membawa Steve ke rumahnya dan memberinya tempat tinggal sementara. Selama Steve tinggal di rumahnya, Arthur melarang Steve agar tidak menyentuh piringan hitamnya. Dan satu-satunya yang boleh menyentuh benda itu hanyalah Arthur. Arthur kemudian menjelaskan tentang target dalam misi kali ini, yaitu pembunuh yang bernama Brooke. Ternyata, usaha mereka beberapa hari yang lalu berhasil menarik Brooke, karena Brooke menyukai Chihuahua dan ia mulai mendekati Steve untuk mengajaknya mengobrol. Di dalam obrolan itu, Brooke kemudian mengajak Steve untuk minum-minum, yang tentunya Steve langsung menerima ajakan tersebut. Karena itu artinya Brooke sudah masuk ke dalam perangkapnya. Misi yang sebenarnya pun dimulai, di mana Arthur menyuruh Steve untuk memasukkan racun ke dalam minuman Brooke, dan Steve harus melakukannya secara rapi, tanpa dilihat orang lain. Arthur juga memperingati Steve, supaya tidak masuk ke dalam mobil Brooke, apapun yang terjadi. Namun tetapi saat di hari H, Steve yang dipenuhi dengan rasa penasaran, malah melanggar semua yang diarahkan oleh Arthur, mulai dari tidak menuangkan racun ke minuman Brooke dan bahkan malah masuk ke dalam mobil Brooke serta ikut pulang ke rumahnya. Alhasil, Steve pun menjadi santapan untuk Brooke yang ternyata adalah G. Tapi untungnya Steve langsung menyerang Brooke dan mencekiknya menggunakan sabuk. Namun karena tubuh Brooke jauh lebih besar dan kuat, Brooke dengan mudah melempar Steve beberapa kali. Sampai akhirnya Steve meraih besi lalu menusuk Brooke beberapa kali hingga tak bernyawa. Kemudian saat Steve kembali, Arthur menegur Steve agar tidak mengulangi kejadian ini dan menyelesaikan misinya dengan bersih serta rapi. Dikarenakan misinya telah berhasil, Arthur pun mengajak Steve ke sebuah bar yang sering ia kunjungi. Di sana Arthur bertemu lagi dengan Sarah dan memberikan Chihuahuanya ke Sarah, dan kemudian lanjut di keesokan harinya, Arthur dihubungi oleh Diane yang marah karena Arthur menyuruh Steve yang amatir untuk membunuh Brooke. Hal ini juga melanggar aturan kontrak karena Arthur tidak menjalankan misinya sendiri. Diane kemudian memberinya misi lagi dan kali ini harus dikerjakan dalam waktu yang cepat. Arthur dan Steve lalu langsung mulai mencari tahu tentang target selanjutnya, yaitu Andre yang merupakan pemimpin sebuah sekte sekaligus mengaku dirinya sebagai nabi. Menurut Steve, Andre ini harus disuntik adrenalin untuk mensimulasi serangan jantung, karena kemungkinan nantinya jika dokternya datang, maka Andre akan disuntik menggunakan epinefrin, sehingga obat itu akan tercampur dengan obat adrenalin yang akhirnya membuat Andre meninggal. Singkat cerita, setelah semuanya siap, di hari berikutnya Arthur dan Steve lalu memulai misinya dengan menyusup ke gedung tempat tinggal Andre. Keduanya kemudian bersembunyi di belakang kaca ruangan Andre sambil memantaunya menggunakan kamera tersembunyi.
Lalu bersamaan dengan itu, dokternya Andre muncul dan menyuntikkan Andre dengan ketamin untuk daya tahan tubuhnya. Hal itu pun membuat Steve dan Arthur bingung karena ketamin bisa menghambat efek adrenalin yang mereka suntik. Alhasil karena tak punya pilihan lain, ketika dokter itu pergi, Arthur serta Steve pun keluar dari balik kaca dan memutuskan untuk membunuh Andre dengan tangan mereka sendiri sebagai gantinya. Setelah itu mereka bergegas kembali bersembunyi di balik kaca. Dari waktu yang sama, asisten Andre masuk serta mendapati Andre yang sudah tak bernyawa. Si asisten itu pun berpikir kalau ini kesalahan si dokter, sampai akhirnya Steve tidak sengaja menjatuhkan mur yang kemudian menggelinding ke lantai ruangan mereka. Mengetahui ada yang ganjal, si asisten pun menyuruh bodyguard untuk mengecek seluruh ruangan. Dan saat keberadaan Steve hampir diketahui, Steve langsung menembak bodyguard tersebut. Alhasil, aksi tembak-tembakan Arthur dan Steve melawan para bodyguard Andre pun tak bisa dihindari. Follow him. Two guys on the roof now. Arthur kemudian memancing beberapa bodyguard untuk naik ke atas gedung dan disitulah mereka saling adu skill, yang akhirnya Arthur mampu menjatuhkan mereka dan menghindari tembakan yang mengarah ke dirinya. Tak lama kemudian, Arthur serta Steve berhasil lolos dan kabur di antara para pengunjung yang sedang panik. Setelah itu, Arthur pergi ke bandara untuk kembali ke rumahnya, tetapi di sana ia malah melihat salah satu agen yang sebelumnya dikirim Dian untuk membunuh Harry. Sedangkan seperti yang kita tahu kalau para agen itu sudah meninggal dalam misinya. Mengetahui adanya kejanggalan, Arthur pun mengikuti pria tersebut dan berakhir di sebuah bus bandara. Arthur lalu menanyakan ke pria itu kenapa ia masih hidup, lalu pria itu menjelaskan kalau ia disogok uang oleh Dian untuk membunuh agen yang lain, dan sedangkan kematian dirinya juga dipalsukan. Dari situlah Arthur sadar kalau Dian merekayasa misi gagalnya untuk menutupi transaksi gelapnya sendiri. Arthur pun marah besar dan langsung menyerang pria tersebut sehingga terjadi perkelahian yang sengit di antara mereka. Saat pria itu mencoba mencekik Arthur dengan keras, Arthur segera mengambil besi kecil yang kemudian ia tancapkan ke wajah pria tersebut. Sebelum hasilnya, Arthur melempar pria itu keluar bus dan berakhir tertabrak oleh sebuah mobil sampai meninggal. Keesokan harinya, Arthur berada di dermaga untuk menuju ke rumahnya. Namun di situ ia malah melihat beberapa antek-antek Dian datang mencarinya. Alhasil, ia pun langsung bersembunyi di dalam air dan menembaki mereka semua satu persatu. Tidak cuma itu, Arthur juga menemukan kalau informannya yang merupakan penjaga dermaga tewas dibunuh oleh mereka. Setelah itu, Arthur menghubungi Steve, yang mana Arthur sudah tahu kalau Steve sedang disergap oleh antek-antek Dian yang lain. Untungnya, Steve mampu melindungi dirinya sendiri dengan meraih pistol di sisi sofa lalu langsung menyerang antek-antek tersebut. Beberapa saat kemudian, Arthur tiba dan menyuruh Steve mengumpulkan semua senjata-senjatanya di gudang. Disitulah Steve tidak sengaja menemukan pistol milik ayahnya yang bertuliskan Amat Victoria Curam, sehingga membuat Steve mulai menaruh curiga kepada Arthur. Arthur kemudian membawa Steve pergi mencari Dian karena cepat atau lambat Dian akan mengirim orang lagi untuk menyerang mereka. Di tengah perjalanan, Steve bertanya ke Arthur apakah ia pernah membunuh orang yang dikenal. Jadi Arthur pun jujur kalau ia pernah membunuh seorang yang ia kenali. Mendengar hal itu, mata Steve pun mulai markabak. Sesaat kemudian, Arthur serta Steve pergi ke rumah anak buah Dian untuk menanyakan keberadaan bosnya. Bahkan, Arthur juga mengancam akan menghancurkan tangan putri dari pria tersebut. Namun, pria itu tetap diam, sampai akhir ia menyaksikan tangan putrinya sedang digiling. Hingga langsung memberitahu kalau Dian berada di gedung Golden Plaza. Tapi ternyata Arthur tak benar-benar menghancurkan tangan gadis itu karena ia sudah menggantinya dengan daging sapi mentah. Setelah mendapat informasi keberadaan Dian, Arthur dan Steve pun langsung pergi ke Golden Plaza. Arthur kemudian menghubungi Dian untuk memberi petunjuk kalau ia sudah tahu keberadaannya. Jadi Dian pun segera pergi dari tempat itu bersama beberapa bodyguardnya.
sementara Arthur menggunakan mobilnya untuk menabrak mobil bodyguard Diane. Begitu pula dengan Steve yang menyabotase sebuah bus untuk menabrak mobil bodyguard Diane yang lain. Back up, come on, let's go. Setelah itu, Arthur lanjut mengendarai truk untuk menghancurkan mobil yang dinaiki oleh Diane. Setelah peristiwa tersebut, Diane pun terluka parah dan tidak mampu bangkit lagi. Jadi Steve dan Arthur mengambil kesempatan itu untuk menembaki Diane sampai tewas. Selang beberapa saat, Arthur dan Steve melanjutkan perjalanan untuk pergi ke tempat yang jauh dan berencana untuk menjalani kehidupan yang baru. Di situ, Arthur lalu tak sengaja melihat senjata milik Harry di jaket Steve. Alhasil, Arthur pun sadar kalau Steve sudah tahu tentang rahasia dirinya yang sudah membunuh ayahnya. Hingga di saat keduanya kemudian berhenti di pom untuk isi bensin, Steve lalu pamit ingin pergi ke toko untuk membeli minuman, sedangkan Arthur memilih menunggu di dalam mobil. Tetapi sebelum masuk ke toko, Steve terlihat menyiramkan bensin di mobil Arthur, dan setelah itu ia pergi ke sana lalu menembak mobil Arthur sehingga memicu ledakan besar. Setelah berpikir kalau ia sudah membunuh Arthur sebagai balas dendam atas kematian ayahnya, Steve kemudian pergi ke rumah Arthur dan menyalakan piringan hitamnya. Steve lalu lanjut pergi menggunakan mobil Arthur di garasi yang sudah dibuat oleh Arthur selama 2 tahun. Namun, saat di tengah perjalanan, Steve menemukan sebuah surat yang bertuliskan, "Steve, kalau kau baca ini berarti kau mati." Dan benar saja, selang beberapa detik, mobil yang ditumpangi oleh Steve meledak dan pemutar musik piringan hitam juga meledak sehingga membakar seluruh rumah Arthur. Ternyata, Arthur sudah menduga kalau Steve akan melakukan balas dendam. Jadi, saat di pom, Arthur berhasil melarikan diri dari mobil sebelum mobilnya meledak. Alhasil, kini Arthur pun masih sehat walafiat dan pergi mengendarai mobil. Dan film pun bersambung. Dari film ini kita belajar, seerat apapun hubungan pertemanan, tidak selalu akan membawa kebahagiaan serta ketenangan. Dan begitu juga dengan balas dendam, bisa jadi berujung dengan kematian. Berbeda halnya dengan bintang film ini, yaitu Jason Statham, yang tahan dengan bermacam cuaca ekstrim. Itu saja ya guys.